si penjual ini punya 2 bidang tanah. Yang satu sertifikat dengan luas 100 meter. Iya. Yang satu juga sertifikat dengan luas 50 meter. Tuh, sebut dulu ya. Masalahnya si pembeli baru melakukan prosesnya akta jual beli yang 100 meter. Yang 50 meter ini baru kwitansi. Baru kwitansi. Nah, mau diproses digabung. Ya. Jadi 150 total. Ya kan gitu kan? Iya. Nah, saya coba pahami dulu pertanyaan. Ya malum lah Pak, kalau orang seperti itu biasanya digampangin. Gampangin. Nah, Coba. sedangkan proses kan sulit. Nah, gitu. Jadi prosesnya yang tadi yang kwitansi itu dibuat dulu akta jual belinya. Yang 50 meter. Nah, 50 meter dibuat akta jual belinya. Jadi yang sertifikat 50 meter itu dibuat dulu akta jual belinya. Sehingga nanti ada 2 akta jual beli. Yang 100 meter dengan yang 50 meter. Barulah nanti diproses. Nah, diproses kemudian nanti untuk balik nama dengan dasar itu. Nah, kalau tanahnya bersebelahan, itu bisa digabung. Ya. Karena bisa jadi tanahnya juga tidak bersebelahan. Oh, kali ini bersebelahan. 100 meter di sini, 50 meter tempat lain. Wah, kan bisa jadi kan iya. gitu kan. Nah, ketika bersebelahan, jadi ketika dua-duanya sudah ada akta jual beli, dengan dasar akta jual beli tersebut, kemudian terbitlah untuk baik namanya, jadi ke pembeli keduanya. Nah, setelah itu barulah nanti ada penggabungan. Penggabungan surat. Jadi yang 100 meter, yang 50 meter digabungkan menjadi satu, jadi 150 meter. Nah, yang sertifikat yang tadi 100 dan 50-nya nanti masuk di kantor pertanahan, disimpan sebagai data. Nah, yang nanti dipegang itu karena orangnya sama. Iya. Jadi bisa. Kalau orangnya berbeda, yang beli beda lagi tuh. Proses lagi. Tapi yang jelas kalau orangnya sama bisa. Dan tanahnya bersebelahan. Kemudian satu hal lagi, si hak atas tanah juga harus sama. Karena bisa jadi yang 100 meternya itu hak milik, yang 50 meternya HGB. Nah, kan beda tuh. Jadi masalah juga berarti Jadi masalah. Jadi kalau keduanya sama statusnya, yang 100 meter adalah hak milik, yang 50 meter adalah hak milik, itu bisa digabung. Kalau kedua-duanya sama, misalnya HGB dengan HGB juga bisa. Tetapi lihat jangka waktu. Karena untuk hak guna bangunan ada jangka waktunya. Oh, ada jangka waktunya. Ada jangka waktunya, dia belum jadi hak milik. Nah, jangka waktunya misalkan yang satu masih 20 tahun, yang satu masih 15 tahun. Nah, ini gimana nih? Ini harus disesuaikan. Ikut yang mana? Oh, gitu. Nah, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Nah, yang terdekat berarti yang 10 tahun tuh. Iya. Yang lamanya 15 tahun. Nah, disesuaikan tuh. Sehingga nanti menjadi satu kesatuan dengan prosesnya sama nanti. Iya. HGB-nya jadi keduanya dengan jangka waktu yang sama ke belakangnya. Tinggal ditingkatkan ke hak milik. Ini prosesnya. Jadi memang rumit ya kalau rumit ya. Rumit ya. Rumit banget itu mah. Buat kita rumit itu. Rumit. Tapi diambil gampangnya yang pertama adalah kita kwitansi ya. Kwitansi Nah, jadi pertama kita yang jadikan PR adalah kwitansi. Kwitansi dijadikan AJB dulu. Iya. Berarti menyamakan dengan yang ada di AJB. Betul. Oh, gitu. Pinter juga ini. Ini Pak RT ini. Kayaknya dia udah belajar banyak. Udah belajar kan dari Bapak juga. Ilmu, pengetahuan. Saya berpur banyak terima kasih sama Bapak. Juga. Jadi betul, dua-duanya kan jadi AJB. Ketika dua-duanya sudah AJB, dua-duanya dibalik nama. Ketika tadi syaratnya orangnya sama, yang membelinya, kemudian juga haknya juga sama. Nah, kemudian orang itu juga berhak. Karena nanti kita lebih jauh lagi belajar nih. Jadi tidak semua orang berhak untuk memperoleh hak milik. Ada juga yang hanya untuk hak guna bangunan. Jadi ketika penggabungan itu ada prasyarat. Yang pertama, hak atas tanahnya tadi sama. Samakan dulu ya. Sama, kemudian pemiliknya juga sama. Dan pemiliknya juga punya punya status yang boleh diberikan hak atas tanah tersebut. Ketika tadi hak milik. Nah, gitu. Karena kalau nanti yang belinya orang luar negeri, orang dari Afrika, dari Amerika, repot juga. Ya, sebelah-sebelah bingung 50 meter. Nah, ini sengketa jadi deh. Nah, itu. Jadi dari hal yang sepele juga sebetulnya kalau kita cermati ada hal-hal yang mungkin kita perlu pahami. Gitu. Kalau orang kita mau orang sini bahasanya Pak pengennya langsung baik, tidak ada bertahapnya bahasanya gitu ya. Udah Pak, udah jadiin aja sertifikat, gabungin aja
sama baik begitu. Prosesnya mudah kalau sudah bersertifikat awalnya, prosesnya mudah kan, tinggal buat akta jual beli, proses balik nama kan tidak lama itu. Hanya hitungan waktu yang pendek lah. Iya. Berbeda kalau dia awalnya belum bersertifikat. Nah, tadi yang bersertifikat ya, karena saya juga belum jelas tadi bersertifikat atau belum. Nah itu yang tahu mah belinya AJB gitu. Iya kan, karena AJB itu juga ada, AJB-nya itu berdasarkan tanah yang belum bersertifikat. Ini masih ada juga ini di lapangan ini. Oh iya. AJB berarti awalnya itu belum ada sertifikat. Belum. Jadi ada dasarnya girik atau dasarnya apa gitu tuh. Iya. Dari giriknya juga dioper ke hibah dengan hibah, tapi sama-sama masih girik. Nah kemudian dijual. Ini sama-sama belum sertifikat ini. Tapi bikin akta jual beli. Nah kalau seperti ini, surat yang dulu yang giriknya, bukti akta jual belinya, itu jadi dasar untuk proses sertifikat. Oh iya. Nah, ketika sudah jadi sertifikat, baru dah ya. Makanya hati-hati beli tanah. Lebih mudah kalau tanahnya udah bersertifikat. Ya sembarangan. Nah. Kalau AJB itu ada macamnya Pak. AJB jual beli, tetap aja ya nama AJB mah akta jual beli kan singkatannya. Akta jual beli. Tetap satu, nggak ada cabang lagi tuh. Ya kalau akta jual beli ada akta jual beli aja, jadi jual beli kan, tapi dibuat akta. Tapi ada juga yang namanya akta jual beli. Apa ya? Perjanjian perikatan jual beli. Tuh ada lagi tuh. Ada lagi suratnya. Perjanjian perikatan jual beli. Ini sering dibuat ketika si penjual dan pembeli ini merasa khawatir, misalkan kayak untuk bayarnya sebagian. Oh jadi nggak dilunasin dulu? Iya, baru berproses sertifikatnya. Ternyata ketika berproses sertifikatnya luasnya beda. Oh iya. Kan bisa tuh. Iya, dia khawatir. Sering terjadi. Di bukti pajak atau di surat-surat yang sebelumnya, surat pajaknya menyatakan bahwa dia 150 meter misalnya. Dia khawatir nih, jangan-jangan setelah disertifikatin hanya 140. Kan yang 10 meternya gimana nih? Makanya dibuatlah tadi tuh ada yang kesepakatan perjanjian perikatan jual beli. Jika nanti ternyata setelah disertifikatkan luasnya tidak sesuai, maka kedua belah pihak ini menyatakan bahwa ya akan menyesuaikan dengan luas di sertifikat. Kalau sudah terlanjur bayar, balikin yang 10 meternya. Iya. Kalau ternyata hasil ukurannya 160, ya bayar lagi. Berarti ada namanya surat perjanjian. Itu perjanjian. PJB namanya. PPJB, Oh, perjanjian perikatan jual beli. Berbeda dengan akta jual beli. Kalau akta jual beli kan ya berdua, ada dengan mungkin dengan keluarganya karena memang dia waris misalnya. Sudah sepakat jual beli. Nah, itu ada surat akta jual beli. Kalau PPJB lebih ke antisipasi sebetulnya. Iya, jadi menjaga dua belah pihak. Iya. Selama sertifikat itu belum jadi. Iya, karena ada kemungkinan luasnya berubah. Iya. Bukan berubah sebetulnya. Ya karena bisa jadi dulu pada saat pajak yang dulu ukurannya ya beda. Tidak sedetil yang sekarang. Iya. Geser patoknya saat ini. Emang banyak kejadian. Ada nggak kejadian gitu? Iya, kejadian gitu. Nah, dia khawatir, makanya buat itu. Memang kalau beli kan kita diukur dulu. Nah, Di suratnya ada berapa, di pengukuran ada berapa. Berarti kan nanti di situ ya. Oh iya. kalau udah sertifikat ya udah angkanya yang itu. Itu pun bisa jadi mungkin ke depan ya, ketika mungkin beberapa tahun ke depan ternyata luas yang ada di sertifikat kok tidak sama. Ini juga tidak bisa menyalahkan sertifikatnya sebetulnya. Iya. Kita harus cek pada saat pengukuran sertifikat ini batasnya mana. Pada saat nanti cek lagi batasnya sama enggak. Dan ketika batasnya beda wajar dong kalau luasnya beda. Iya. Apa takut kurang 8 meter apa 6 meter gitu ya. Gitu. Makanya jaga dong patoknya di batasnya tuh. Itu pentingnya ada kesepakatan untuk batas. Ya, kalau terjadi seperti itu. Orang dulu kan patok ke lain Pak, dari puhunan dari apa. Dari puhunan ya. Pohon gowok.